Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, Allah masih berikan kepada kita kesempatan, Allah masih berikan kepada kita keamanan dengan nikmat keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah bisa menjadikan dan mengantarkan pribadi kita sebagai hamba yang abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini khatib juga tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang hanya sekedar banyak ilmu, banyak harta, tetapi adalah kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah pertama beliau menyampaikan tentang 4 perkara yang bisa membawa kita sebagai umat manusia menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Baik selamat itu dalam kehidupan di dunia, apalagi nanti di akhirat hingga masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri orang lain makanan. Wasilul arham, hubungkan silaturahim atau silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam,
dan lakukan salat malam ketika manusia dalam keadaan lalai atau dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Di ujung hadis Nabi mengatakan kamu akan masuk surga dengan selamat. Pada tema atau poin ini, dalam hadis ini Nabi menyampaikan tentang 4 poin penting yang harus kita amalkan agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Pertama adalah afsus salam, senantiasa menyebarkan salam. Salam adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia diperintahkan oleh Allah agar dapat mendapatkan keselamatan dari Allah agar menebarkan salam. Baik itu menebarkan salam itu melalui lisan, baik itu menebarkan salam melalui hati dan pikiran, ataupun menebarkan salam dengan perbuatan. Menebarkan salam dengan lisan kita adalah senantiasa kita mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Melalui hati kita juga menebarkan salam, senantiasa berfikir, berprasangka baik kepada Allah maupun terhadap sesama manusia. Kenapa demikian? Karena ini juga merupakan bagian daripada menebarkan keselamatan, ataupun dengan perbuatan-perbuatan kita. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lampau itu adalah rahmatan lil alamin, menebarkan keselamatan. Jangankan kepada makhluk yang bernama manusia, kepada benda-benda, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan tuntunan. Iza zabahtum fa ahsinu zibha, kata Nabi, kalau engkau menyembelih maka baguskan sembelihanmu. Wa iza qataltum fa ahsinul qitlah, kalaupun membunuh maka baguskan bunuhanmu. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konon toh kita harus menyakiti orang lain, konon toh kita harus menzalimi orang lain. Binatang saja dilarang oleh Nabi untuk dizalimi, disakiti. Tumbuhan saja dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dicabut kalau tidak perlu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berperang menyampaikan pesan kepada sahabat beliau, jangan kalian bunuh orang-orang tua, jangan kalian bunuh orang-orang lemah, jangan kalian bunuh wanita-wanita dan anak-anak, jangan kalian patahkan ranting-ranting tumbuhan dan lain sebagainya. Inilah contohnya bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kehadiran Nabi Muhammad membawa Islam adalah untuk menyelamatkan manusia. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita sedang berada di bulan kemerdekaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para anbiya, para mursalin juga merupakan pejuang kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rib'i bin Amir ketika bertemu dengan Raja Rustum, Raja Persia, mengatakan linukhrija min ibadatil ibad ila ibadatillah. Tugas kami, kata Rib'i, adalah untuk mengeluarkan manusia dari menyembah kepada makhluk, menyembah kepada berhala, menuju hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa seperti itu dilakukan? Nabi mengajak manusia untuk berislam, mentauhidkan Allah agar selamat kehidupannya baik dunia maupun akhirat. Inilah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tugas kita adalah untuk menebarkan salam. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga, kata Nabi, sebelum kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak beriman sebelum kamu saling menyayangi.
Mau tak aku tunjukkan kepada kamu, kata Nabi SAW, amalan yang bisa membuat kamu saling berkasih sayang. Nabi mengatakan, absus salam, tebarkan salam. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, harus menjadikan diri kita menjadi orang yang memberikan manfaat untuk orang lain, bukan hanya ingin mendapat manfaat dari orang lain. Yang kedua, Nabi menyuruh kita untuk senantiasa wa'at'imut ta'am, beri orang lain makanan. Memberi orang lain makanan ini adalah sedekah. Dan orang yang bersedekah, kata Nabi SAW, berarti dia telah membuka pintu kebaikan kepada dirinya. Apa kata Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal? Wahai Muaz, mau tak aku tunjukkan kepada kamu bi abwabil khair, pintu-pintu kebaikan? Apa kata Muaz bin Jabal? Bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kepada Muaz bin Jabal, as-sawmu junnah, puasa adalah perisai, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah bisa memadamkan, memudarkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang bersedekah, dia akan selamat bukan hanya di akhirat, tapi di dunia diberikan keselamatan oleh Allah. Dalam surah Al-Lail Allah juga mengatakan, fa amma man ahta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, dia yakin dengan harta tersebut Allah akan memberikan kebaikan kepadanya, dia yakin Allah akan memberikan balasan kepadanya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka sungguh kami akan berikan kepada orang tersebut jalan kemudahan. Mudah dalam kehidupan dunia, mudah dalam kematian, apalagi nanti di alam atau di padang mahsyar dan masuk dalam surga dengan selamat. Dan sungguh celakalah orang-orang yang ketika mempunyai harta yang banyak, mampu dia untuk memberikan bantuan kepada orang lain, tapi dia tidak mau untuk melakukannya, maka dia dicatat sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yadhurrul yatim, itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Wala yaquddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau menganjurkan atau memberi makan orang-orang miskin. Maka kepada kita yang mampu untuk memberikan harta di jalan Allah, berinvestasilah. Sebab ketika kematian sudah datang kepada seseorang, maka yang akan disesali adalah fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah dan aku akan melakukan amalan soleh. Ini yang kedua kata Nabi. Yang ketiga, wasilul arham, hubungkan silaturahim. Ketika kita menghubungkan silaturahim, berarti kita ingin mendatangkan kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Irhamu man fil ardh, sayangi orang yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya yang di langit pun juga akan menyayangi. Allah dan malaikat akan menyayangi. Tapi kalau yang di dunia saja yang disakiti, ada anak yang rela memasukkan orang tuanya ke panti jompo padahal dia mampu untuk merawat. Ada anak yang membunuh orang tuanya hanya gara-gara paket data tidak dibelikan oleh orang tuanya. Dia bunuh, maka seumur-umur di dunia saja kehidupannya celaka, apalagi nanti di akhirat. Maka oleh karena itu, orang-orang yang menyambungkan silaturahim, apa kata Nabi? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yumsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan hubungkan silaturahim. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, amalan yang diajarkan oleh Nabi agar kita selamat masuk dalam surga adalah wassallu bil laili wan nasu niyam, lakukan salat malam. Seafdal-afdalnya salat setelah salat maktubah, kata Nabi, adalah salatul lail, salat malam. Kenapa demikian? Karena orang yang beribadah ketika orang lalai melakukan ibadah, maka pahalanya besar di sisi Allah. Semua orang barangkali bisa bangun tengah malam, tapi bukan untuk beribadah. Ada orang yang bangun berjamaah nonton bola,
ada orang yang ronda, ada orang yang berjaga-jaga dan lain sebagainya, mampu jaga malam. Tapi tidak semua orang mampu untuk berwudu, bersujud kepada Allah, meneteskan air mata di dalam doa-doanya, mengadu kepada Allah tentang hal hidup yang dialaminya. Tidak semua orang. Tapi kalau ada orang yang melakukan seperti itu, berarti dia telah menempuh jalan dengan selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah yang pendek ini, 4 amalan yang mesti hendaknya kita lakukan agar selamat dunia kita, akhirat kita, bahkan sampai dalam surga Allah dengan selamat. Pertama, senantiasa menebarkan salam. Yang kedua, hendaklah kita bersedekah, membantu orang lain, memberikan makan kepada orang-orang yang lemah, fakir, miskin, anak yatim. Yang ketiga adalah hubungkan silaturahim, lebih-lebih kepada keluarga kita yang terdekat. Yang keempat adalah lakukan salat malam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.